Saudara, indeks persepsi korupsi Indonesia dalam 5 tahun terakhir cenderung menurun. Mengapa hal ini bisa terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk menguatkan pemberantasan korupsi? Kita bahas bersama Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, dan Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK. Pak Pahala, selamat malam. Mas Zainur, selamat malam. Mas Zainur, selamat malam, Mbak. Saya ke Mas Zainur dulu. Mas Zainur, kenapa IPK Indonesia bisa merosot? Ya, betul, dari sisi peringkat memang merosot ya, tetapi dari sisi skor sebenarnya stagnan. Dua-duanya tetap tidak baik ya. Kalau kita stagnan, artinya kita membuang waktu, kita tidak bisa memperbaiki diri ke posisi yang lebih baik. Sedangkan kalau kita melihatnya dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, ini juga sebenarnya ada stagnasi. Kenapa? Karena ketika Presiden Jokowi naik ke takhta sebagai presiden, itu juga skor indeks persepsi korupsi Indonesia ada di 34. Sekarang ketika beliau akan turun jabatan, itu juga sama di angka 34. Artinya selama 9 tahun Indonesia mengalami stagnasi, ini juga bisa dibaca sebagai kegagalan Presiden Jokowi di dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus katakan itu gitu. Nah, tentu ini tidak lepas dari persoalan-persoalan yang tercermin dari indeks persepsi korupsi sebagai indeks komposit. Yang paling jelek dari indeks persepsi korupsi Indonesia itu kan antara lain ada di Rule of Law Index, ya, juga ada Varieties of Democracy Project. Artinya soal-soal penegakan hukum dan soal-soal demokrasi itu adalah soal-soal yang paling menjadi titik mati dari indeks persepsi korupsi Indonesia. Atau dengan kata lain kita bisa katakan bahwa penegakan hukum Indonesia itu sangat problematik sehingga sangat menghalangi ya bagi para investor atau dunia ekonomi untuk melakukan bisnis. Kenapa? Karena justru di dalam dunia penegakan hukum masih syarat dengan korupsi atau biasa disebut sebagai judicial corruption, korupsi di bidang penegakan hukum. Itulah yang kemudian menghambat ya segala bentuk upaya perbaikan. Kuncinya tetap ada di bidang korupsi di bidang penegakan hukum, juga demokrasi, yaitu korupsi politik maupun juga konflik kepentingan antara para penyelenggara negara yang juga mereka berstatus sebagai pengusaha. Nah, di 2 tahun terakhir ini skornya sama 34, itu juga menandakan stagnasi. Tidak ada satupun upaya yang berhasil dilakukan oleh pemerintah, oleh negara, sehingga kemudian hasilnya adalah kita stagnan, Mbak. Oke, Pak Pahala. Baik, kalau dari kita lihatnya kalau skor sama hanya peringkat merosot, artinya sebagian besar negara lain meningkat, kita tetap. Yang kedua, kalau stagnan berarti tidak ada perubahan yang signifikan dalam sistem. Padahal kita tahu, saya yakin setiap tahun sesudah pengumuman ini pasti pemerintah rapat. Nilai satu-satu sayangnya tidak ditunjuk detail gitu, kementerian mana dan apa targetnya. Sehingga saya ingat tahun lalu yang diundang hanya aparat penegak hukum. Kita bilang bukan, ini soal kemudahan berusaha, perizinan itu di kementerian lain. Nah, salahnya menterinya nggak merasa dia bertanggung jawab terhadap IPK. Jadi itu. Yang ketiga, kita lihat bahwa kalau kita punya tenaga terbatas ingin membuat perubahan yang signifikan, lihat aja 3 terendah. Kita selalu bilang kalau buat apa yang 40 naik jadi 50. Kalau yang 3 terendah masih main di 20. Itu yang disebut PRC gitu. Jadi 100 pengusaha dilihat dari Hong Kong gitu, dia tanya gitu. Gimana korupsi di pimpinan politik nasional dan lokal, PNS pusat dan daerah, itu instansi, ini spesifik instansinya. Aparat penegakan hukum termasuk pengadilan, bea cukai, pajak, perizinan. Jadi ini cerita tentang dunia usaha yang sudah ada. Jadi bukan orang mau masuk, udah di dalam. Yang kedua, World Justice ini dari US gitu. Kita bilang juga dari dulu ini penegakan hukum jadi isu gitu ya. Ada indeksnya gitu. Nah, kita bilang itu belum secara signifikan terimplementasi. Jadi saya duga ke depan malah lebih bahaya mungkin karena pengukuran-pengukuran ini dilakukan di semester pertama. Padahal huru hara kita di semester kedua. Kasus BPK, kasus yang di KPK itu semester kedua. Jadi kita bilang Pak Zainur tahun depan kita pegangan lebih kenceng nih, karena lag-nya biasanya setahun. Saya pikir itu. Lalu penguatan dan perbaikan seperti apa yang harus dilakukan?
Ya didetailkan saja semua gitu ya, yang dunia usaha yang mana kalau disebut di sini instansinya, misalnya variety demokrasi, memang mengukur demokrasi, tapi sebenarnya dia mengukur 6 jenis korupsi. Di KPK kita simulasikan, gitu. Instansi mana sih yang kira-kira, nah masalahnya harusnya dari pemerintah yang memimpin, instansi A, B, C, D, Anda saya tugaskan A, B, C, D. Targetnya ini dan seperti itu. Nah rasanya kita kehilangan mendetailkan dan memonitor implementasi. Kalau rapatnya tiap tahun sesudah IPK, yakin saya. Tapi ini cuma seminggu aja, habis itu hilang. Gitu, nggak ada lagi secara khusus melihat apa sih dunia usaha ini kita agak khawatir. Karena dulu dari 30-an turun terus, sekarang dia ikut. Udah di level 20-an. Ada PRS, International Country Risk Guide. Ini orang mau masuk Indonesia selalu lihat guide ini. Ini sekarang udah menurun dari 35 jadi 32. Nanti kalau dia ke 20-an lagi, lengkaplah kita bilang bahwa dunia usaha yang mau masuk susah, yang udah di dalam mengeluh, penegakan hukum lemah, dan demokrasi yang ada politik resiko korupsi di politik masih marah. Kalau tiga-tiganya itu nggak ada tanda-tanda ada perbaikan yang signifikan, kita bilang sekali lagi signifikan, karena kalau naik 1-2 udah nggak lagi. Kita udah di 20-an yang tiga ini. Di mana bisa yang 40 dinaikin jadi 50, sementara yang 3 20. Ini kan di rata-rata semua nih. Jadi kita harus lihat yang 20 aja dinaikin jadi 35-an gitu. Mungkin kita bisa bilang bahwa Indonesia akhirnya masuk di rata-rata dunia. Karena nggak pernah kita ada di rata-rata dunia. Gitu. Jadi kita selalu di bawah rata-rata. Saya pikir itu. Gimana tuh Mas Zainur? Jadi dari mana mulainya? Nampaknya terlalu banyak yang harus diperbaiki. Di bagian ini saya sepakat dengan Pak Pahala. 3 terendah oke lah. Kalau tadi yang saya sebutkan 2 terendah. 2 terendah itu kan variety demokrasi, sama yang kedua adalah World Justice Project yang Rule of Law Index. Ya. 2 skor terendah itu kan ada di skor 25 dan 24. Problemnya adalah korupsi penegakan hukum, ya, termasuk kemudian kepastian hukum, soal kemudian bagaimana prediktabilitas di dalam dunia hukum dan seterusnya. Yang kedua adalah bagaimana para pejabat kita itu juga mayoritas adalah pengusaha, seperti misalnya ditunjukkan 50% lebih dari anggota DPR RI adalah pengusaha gitu ya. Bagaimana konflik kepentingan di Indonesia itu belum diregulasi dengan baik, sehingga para penyelenggara negara punya kepentingan pribadi ketika mereka mengambil keputusan, sehingga keuntungan-keuntungan lebih kepada pribadi bukan untuk publik begitu. Nah kalau mau ditanyakan apa yang harus dilakukan, bagi saya sih yang paling pokok, paling mendasar, kuncinya bagi saya tetap ada di bidang reformasi penegakan hukum. Kalau itu dilakukan reformasi secara mendasar, maka akan men-trigger sektor-sektor lain, termasuk sektor birokrasi, perizinan tadi disampaikan oleh Pak Pahala, juga sektor-sektor lain yang terkait dengan perekonomian. Kenapa? Karena menurut saya parasitnya itu memang ada di dunia penegakan hukum. Kenapa birokrat itu berani main mata, kemudian ada red tape, ada juga pemerasan? Karena birokrat itu merasa resiko untuk diproses secara hukum itu rendah, sehingga dia mau untuk melakukan pemerasan kepada pengusaha maupun calon pengusaha yang akan berinvestasi di Indonesia. Kenapa bisa demikian? Karena ketika diproses secara hukum cukup kemudian membayar sejumlah uang agar bisa terbebas dari jeratan hukum. Itulah saya katakan bahwa kalau pemerintah mau ada breakthrough yang signifikan, maka angka terendah yaitu 24 poin dari 8 indeks itu adalah Rule of Law Index, indeks penegakan hukum. Itu yang harus diintervensi secara serius oleh pemerintah, dan sayangnya di bagian inilah pemerintah sepertinya tidak ada satu langkah berarti. Memang kalau tadi disampaikan oleh Pak Pahala, di bidang perizinan, di bidang pajakan, di bidang lain-lain, di bidang perekonomian, itu sebenarnya sudah ada ya program-program yang cukup berarti. Tapi di bidang penegakan hukum tidak ada satu langkah pemerintah yang bisa kita lihat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir itu punya tanda-tanda akan memperbaiki situasi, Mbak Livi. Baik, terima kasih Mas Zainur, terima kasih juga Pak Pahala sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.